mereka shock berat gitu. Si para pak polisi ini mencium bau mayat yang membusuk di dalam rumahnya. Jadi bisa ya dibayangin, 29 mayat. Semuanya, kembali lagi di channel aku Abis. Di video kali ini kita akan bahas tentang sebuah kasus ya yang cukup legendaris, yaitu kasus pembunuhan berantai dan juga pedofilia ya, pemerkosaan pedofilia yang terjadi di tahun 1970, yaitu kasus John W. Gacy atau yang biasa kita kenal dengan The Killer Clown, yaitu kasus badut si pembunuh. Dan kasus ini merupakan salah satu kasus pedofilia dan pemerkosaan serta pembunuhan berantai yang terbesar sepanjang masa. Yang membuat menarik ya, dalam kasus ini sang pembunuh ini dikenal sebagai seorang badut untuk menghibur anak-anak ya. Dan siapa sangka sang badut yang dikenal sebagai teman atau sahabat ya untuk para anak kecil ini menjadi sosok pembunuh berantai yang keji dan mengerikan. John Wayne Gacy Jr. yaitu seorang pria yang lahir di tanggal 17 Maret tahun 1942 di Illinois, Amerika Serikat, yang merupakan seorang pedofil, pemerkosa, dan juga seorang pembunuh berantai yang telah membunuh 33 remaja pria dan juga bocah laki-laki. Dan John Wayne Gacy ini, atau yang lebih dikenal dengan John Gacy ini, mempunyai masa kecil yang suram ya. Ia mendapatkan sebuah kekerasan fisik dari ayah kandungnya sendiri dan mendapatkan sebuah penyiksaan dan juga bulian ya semenjak ia berusia 4 tahun. Dan semua kekerasan secara verbal dan non-verbal itu membuat John Gacy tumbuh menjadi seorang pria yang mempunyai penyimpangan seksual, yaitu ia pun menjadi seseorang yang penyuka sesama jenis atau gay. Dan diketahui si John Gacy ini mempunyai sebuah penyimpangan seksual atau fetish ya, yang disebut dengan necrophilia. Itu sama ya kasusnya si Jeffrey Dahmer dan juga si Armin Mills, yaitu necrophilia, yaitu seseorang yang mempunyai hasrat atau nafsu ya terhadap sebuah mayat. Serem sih kan, entah kenapa ya banyak sih pembunuh berantai yang mempunyai fetish yang sama, yaitu menjadi seorang necrophilia. Di dalam kesehariannya si John Gacy ini cukup normal ya, sama seperti orang-orang pada umumnya. Ia bekerja di siang hari sebagai sosok badut penghibur untuk anak-anak di acara ulang tahun, dan juga untuk menghibur anak-anak yang sedang sakit kanker di sebuah rumah sakit atau sebuah panti asuhan gitu, yang normal lah. Dan si John Gacy ini dikenal oleh tetangganya menjadi sosok yang ramah dan juga penolong gitu. Dan ia pun dalam kesehariannya ia berdandan ya seperti seorang badut dengan make up pogo gitu, di gambarnya ya, badut pogo zaman dulu nih. Dan ia pun dikenal suka membuat pesta untuk teman-temannya, untuk tetangga-tetangganya, dan untuk anak-anak di sekitar rumahnya. Dia dikenal sebagai orang yang cukup baik ya, cukup tertutup sebenarnya, dan banyak orang yang terkecoh akan kebaikan dari si John Gacy. Dan kalau yang aku sebutin di awal tadi ya gay ya, tapi ia sempat menikah dengan seorang gadis yang cukup kaya raya dari keluarga mapan, tapi nggak disebutin namanya ya, dari keluarga mapan, dari keluarga terpandang. Bahkan di tahun 1966 ayah mertua dari John Gacy ini menawarkan sebuah
pekerjaan untuk mengelola tiga cabang KFC ya di Waterloo, Jaycees. Cukup kaya ya ini mengelola KFC kepunyaan sendiri gitu. Jadi kalau dilihat dari sepintas kehidupan si John Gacy ini cukup sempurna ya, perfect, but nobody perfect. Dan ternyata tanpa diketahui ayah mertua dari si John Gacy ini, ternyata si John Gacy ini menyimpan sebuah rahasia, yaitu ternyata ia telah membangun sebuah klub hostess di ruang bawah tanahnya, di ruang bawah tanah rumahnya, dan menjadi tempat arena judi dan yang dimana di dalamnya banyak anak-anak di bawah umur, baik laki-laki ataupun perempuan, yang dipekerjakan baik secara paksa ataupun secara dibayar lah ya untuk menjadi kupu-kupu malam ya, untuk menjadi pelayan, untuk memuas nafsu ya orang-orang hidung belang, dan menjadi sasaran objek ya pornografi atau seksual anak di bawah umur. Jadi bisa dibilang ini si klubnya si John Gacy ini merupakan surganya para pedofilia. Serem ya. Gila lah dia. Banyak orang yang tertipu akan sosoknya ya dari si John Gacy. Bahkan banyak anak-anak atau remaja yang dieksploitasi untuk menjadi pekerja malam gitu. Jadi pekerja malam, penjual narkoba, penjual alkohol gitu. Jadi di dalam memikat atau memancing para korbannya, ke-33 korbannya ini, bahkan di beberapa di antaranya merupakan anak-anak remaja yang ia kenal, berarti anak kayak mungkin anak tetangganya atau anak temannya sendiri gitu kan, yang jadi korbannya. Jadi dalam memancing para korbannya ini, mereka ditawari sebuah pekerjaan yaitu untuk berjualan narkoba ya, atau ditawari menjadi waitress di klubnya tersebut. Bahkan ada beberapa remaja yang dipaksa dan diculik, bahkan disekap, dan mereka pun mendapatkan penyiksaan dan diperkosa oleh si John Gacy. Jadi banyak aksi keji ya yang dilakukan oleh John Wayne, di antaranya yaitu para korbannya kulitnya dibakar dengan cerutu dan membuat tawanannya terlihat seperti kuda ya, seekor kuda. Mereka disuruh meringkik dan berjalan dengan menggunakan kaki, dan ditarik lehernya dengan sebuah tali dan memasukkan bedah asing ke itu korbannya, dan membergol pergelangan kakinya dan memperlakukan para korbannya seperti hewan gitu ya. Jadi awal terbongkarnya dari kasus yang besar ini, yang sangat mind blowing ini, berawal dari laporan dari seorang ibu yang mempunyai seorang putra yang bekerja di klub si John Gacy ini, yang putranya tidak kunjung pulang setelah ditawari pekerjaan oleh si John ini kan ya. Lalu si ibu ini melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa putranya menghilang setelah bekerja di tempat si John. Lalu polisi melakukan track record ya terhadap nama si John Gacy. Mungkin awalnya memang tidak curiga, dan background dari si John Gacy ini mempunyai mertua yang kaya raya. Mungkin polisi pun ya tidak menaruh curiga ya terhadap si John Gacy. Namun di sebelumnya ada 3 laporan yang mencurigakan, itu tentang hilangnya beberapa anak remaja dengan yang bersangkutan dengan si John Gacy. Jadi beberapa remaja yang dilaporkan bekerja di tempat si John Gacy ini tidak kunjung pulang ke rumahnya. Jadi kan orang tuanya dan keluarganya pun cukup menaruh rasa curiga ya. Lalu mereka pun
melaporkan kepada pihak kepolisian. Lalu pihak kepolisian pun mulai melakukan pengawasan terhadap si John Gacy. Dan si John Gacy ini mulai mengundang pihak kepolisian untuk ke rumahnya untuk minum kopi bersama. Dan alangkah terkejutnya para pihak kepolisian ini saat mereka masuk ke rumah si John Gacy ini. Mereka shock berat gitu. Si para pak polisi ini mencium bau mayat yang membusuk di dalam rumahnya. Jadi bisa ya dibayangin 29 mayat yang berada di dalam rumahnya. Aku nggak bisa bayangin baunya gimana ya. Bau apa ya? Bau tikus yang sudah mati aja udah kayak gitu. Ini 29 mayat yang dikubur ya, membusuk di dalam rumahnya. Dia kok bisa tinggal dengan santainya di dalam rumahnya tuh. Oh, baunya udah kenceng banget. Dan pihak kepolisian pun curiga dong ya, dan melakukan penggeledahan di saat itu juga ya, di beberapa hari kemudian setelah ia melakukan kopi darat ya di rumah si John Gacy ini. Dan polisi pun membawa surat perintah penggeledahan. Dan kagetnya lagi setelah diperiksa lagi, lebih shock lagi pihak kepolisian. Ditemukannya banyaknya mayat ya di dalam ruangan sempit di bawah basement si John Gacy ini. Banyak banget. Jadi jumlahnya ada 26 mayat yang dikubur dan membusuk di rumah John Gacy. Gila deh. Dan 3 mayat lagi ditemukan di sisi lain dari rumah si John Gacy ini gitu. Wih, gitu. Bahkan polisi pun membongkar ya semua bangunan rumah si John Gacy ini, dan isinya itu mayat semuanya. Oh my god, mayat semuanya, total mayat. Jadi kayak kuburan ya, kuburan di bawah rumah manusia gitu. Di bawah rumah si John Gacy ini kayak berubah jadi kuburan gitu. Bahkan sih setelah diselidiki, remaja-remaja yang menjadi korban si John Gacy ini berkisar di usia 19 tahun sampai 20 tahun. Dan setelah dilakukan investigasi dan diminta keterangan si John Gacy ini mengungkapkan sebuah fakta baru. Bahkan ia sempat membuang sisa dari para korbannya, mungkin 6 orang atau 5 orang ya, ke sungai, membuang mayat dari korban-korbannya ke sungai dekat rumahnya gitu. Ini orang gimana ya, membunuh sebanyak itu dan kayak gak punya rasa bersalah atau takut gitu. Lihat mukanya dan ekspresinya udah psikopat ya, fix gitu. Udah ada suara dari masjid. Dan pada akhirnya John Gacy dijatuhi eksekusi mati di tanggal 10 Mei tahun 1994, yaitu dengan hukuman suntik mati. Kasus ini cukup besar, menghebohkan, dan juga bikin mind blowing. Jadi mau gimana nih menurut kalian, atau mungkin punya saran kasus-kasus yang ingin dibahas di Abis Kritis. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya hanya di Abis Kritis. So, sampai jumpa.